Selamat datang di channel Sudut Rumah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda bahwa kamu memiliki mental yang lemah. Apa mental yang lemah itu? Mental yang lemah adalah kondisi di mana kamu mudah menyerah, tidak percaya diri, tidak berani mengambil risiko, dan tidak mampu menghadapi tantangan atau masalah. Mental yang lemah bisa berdampak negatif pada kehidupan kamu, baik secara pribadi maupun profesional. Kamu bisa kehilangan peluang, hubungan, dan kesuksesan karena mental yang lemah. Kamu juga bisa merasa stres, depresi, dan tidak bahagia karena mental yang lemah. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki mental yang lemah atau tidak? Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Berikut adalah tanda jika kamu memiliki mental yang lemah. Pertama, perasaan sedih yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas. Perasaan sedih yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas bisa mengindikasikan adanya ketidakseimbangan emosional atau gangguan mental yang perlu ditangani. Ketika kamu terus-menerus merasa sedih tanpa alasan yang jelas, hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional kamu secara keseluruhan. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial, kinerja di tempat kerja, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam masyarakat, masih banyak stigma terkait dengan masalah kesehatan mental. Banyak orang merasa bahwa mereka harus menyembunyikan perasaan sedih mereka karena takut dianggap lemah oleh orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa merasa sedih tanpa alasan yang jelas bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan diatasi. Kedua, kesulitan untuk mengendalikan pikiran negatif. Pikiran negatif bisa menjadi hambatan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika pikiran negatif terus-menerus menghantui, itu dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Bagi sebagian orang, mengendalikan pikiran negatif bisa menjadi hal yang sulit, karena mereka mungkin merasa terjebak dalam pola pikir yang negatif dan sulit untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Ketika pikiran negatif terus menghantui, itu dapat menjadi siklus yang sulit untuk dipatahkan. Seseorang yang terjebak dalam pikiran negatif cenderung merasa sulit untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu. Mereka mungkin merasa cemas, takut, atau tidak berdaya dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada di sekitar mereka. Hal ini dapat sangat memengaruhi kualitas hidup seseorang dan membuatnya sulit untuk merasa bahagia. Ketiga, rasa tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi tantangan hidup. Mental yang lemah seringkali ditandai oleh ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Orang dengan mental yang kuat memiliki keterampilan penyelesaian masalah yang baik, sedangkan mereka yang merasa tidak berdaya cenderung menyerah tanpa mencari solusi. Mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi sulit tanpa melihat peluang untuk keluar. Ketika dihadapkan pada masalah, banyak orang cenderung merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya keyakinan diri, ketakutan akan kegagalan, atau kurangnya keterampilan dalam menghadapi masalah. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa tidak berdaya adalah sebuah sikap mental yang bisa diubah. Salah satu langkah pertama dalam mengatasi rasa tidak berdaya adalah dengan mengubah pola pikir. Daripada fokus pada ketidakmampuan, cobalah untuk fokus pada solusi dan langkah-langkah konkret yang bisa diambil untuk mengatasi masalah. Dengan mengubah pola pikir tersebut, kamu bisa membangun kekuatan mental yang lebih kuat. Keempat, kesulitan berkonsentrasi pada tugas atau pekerjaan. Kesulitan berkonsentrasi seringkali menjadi tanda bahwa mental kamu sedang lemah. Saat kamu sulit memusatkan perhatian pada tugas atau pekerjaan, hal ini bisa jadi merupakan sinyal bahwa kamu membutuhkan istirahat, baik secara fisik maupun mental. Terlalu banyak beban kerja, tekanan dari lingkungan, atau masalah pribadi dapat menjadi pemicu munculnya kesulitan berkonsentrasi. Untuk mengatasi kesulitan berkonsentrasi, pertama-tama kamu perlu mengidentifikasi penyebabnya. Apakah itu karena stres, kelelahan, kurang tidur, atau masalah lainnya? Setelah mengetahui penyebabnya, langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat. Misalnya, jika kesulitan berkonsentrasi disebabkan oleh stres, cobalah untuk mencari cara untuk mengurangi stres, seperti berolahraga, meditasi, atau mengatur waktu istirahat dengan lebih baik. Kelima, mempunyai pikiran untuk menyakiti diri sendiri.
Perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki beban emosional dan tekanan hidup masing-masing. Namun, jika pikiran untuk menyakiti diri sendiri muncul sebagai respons terhadap tekanan tersebut, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa kamu perlu bantuan dan dukungan. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika seseorang mengalami luka fisik, mereka akan mencari pertolongan medis. Begitu pula dengan kesehatan mental. Jika ada tanda-tanda bahwa seseorang merasa ingin menyakiti diri sendiri, maka kamu perlu mencari bantuan. Keenam, kamu mudah tersinggung pada omongan orang lain. Mudah tersinggung pada omongan orang lain adalah tanda kamu masih memiliki mental yang lemah. Mudah tersinggung oleh omongan orang lain bisa menjadi tanda dari kelemahan mental yang perlu diperhatikan. Reaksi yang berlebihan terhadap komentar atau kritik dari orang lain dapat mencerminkan ketidakmampuan untuk mengelola emosi dan merespons dengan bijak. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa seseorang masih memiliki kelemahan mental yang perlu diperbaiki. Reaksi yang berlebihan terhadap omongan orang lain juga bisa mencerminkan rendahnya rasa percaya diri. Orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri cenderung lebih mudah tersinggung karena mereka rentan terhadap perasaan tidak dihargai atau merasa terancam oleh orang lain. Mereka mungkin membutuhkan pengakuan dan validasi dari luar untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Ketujuh, putus asa dan tidak melihat harapan di masa depan. Mental yang lemah seringkali ditandai dengan sikap pesimis yang dominan. Kamu mungkin cenderung melihat segala hal dari sisi negatifnya dan merasa bahwa tidak ada harapan untuk perubahan. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap masalah pasti memiliki solusinya. Dengan mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif, kamu bisa mulai membangun mental yang lebih kuat. Ketidakmampuan melihat harapan di masa depan juga dapat mencerminkan kurangnya visi dan tujuan hidup. Tanpa arah yang jelas, seseorang bisa merasa tersesat dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki tujuan yang dapat memberikan arah dan makna pada hidup kita. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas, ia lebih cenderung tetap fokus dan termotivasi, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Nomor 8. Kamu mudah dipengaruhi orang lain. Menurut para psikolog, ketika seseorang mudah dipengaruhi oleh orang lain, itu bisa menjadi tanda bahwa mental mereka masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kurangnya keyakinan pada diri sendiri, hingga kurangnya pemahaman akan nilainya sebagai individu. Salah satu alasan utama mengapa seseorang bisa mudah dipengaruhi orang lain adalah karena kurangnya kepercayaan diri. Ketika kamu tidak percaya pada kemampuan dan pendirianmu sendiri, kamu cenderung mencari validasi dari orang lain. Hal ini bisa membuatmu rentan terhadap pengaruh orang lain dan sulit untuk bertindak sesuai dengan keinginanmu sendiri. Kesembilan, perasaan bersalah yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Perasaan bersalah adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Perasaan ini muncul ketika kita merasa telah melakukan sesuatu yang salah, melanggar norma, atau menyakiti orang lain. Perasaan bersalah bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, atau berbuat baik. Namun, perasaan bersalah juga bisa menjadi masalah jika terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu mungkin merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, atau merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya tidak salah. Kamu mungkin merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan orang lain, mengecewakan diri sendiri, atau hal-hal yang di luar kendali kamu. Ke-10. Pola tidur yang tidak teratur atau sering terbangun di malam hari. Studi telah menemukan hubungan antara pola tidur yang buruk dan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Orang yang memiliki pola tidur yang tidak teratur cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas dalam menjaga kesehatan mental. Kesulitan tidur atau sering terbangun di malam hari juga dapat menjadi indikasi adanya masalah mental yang perlu diatasi. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental memiliki dampak yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan pola tidur yang baik merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan mental. Itu dia beberapa tanda-tanda jika kamu memiliki mental yang lemah. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kamu inspirasi. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.